Begitu gerbang Kaisar Shihen dan Tanah Suci Sikong memulai perang, sikap gerbang suci Linyuan akan menjadi sangat penting dan krusial. Sikong Zhen, kamu seharusnya sudah menunggu kursi ini datang. Tanah leluhur yang gelap itu adalah markasmu, tapi kursi ini tidak akan pernah seperti yang kamu inginkan. Gumam Shihen Zizun memandangi tanah leluhur yang gelap, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya muncul dari matanya. Sosoknya terjun langsung ke dalam gelombang gelap, dan serangkaian kekuatan yang tidak ada habisnya dengan cepat mengelilingi tubuhnya, dikendalikan olehnya sedikit demi sedikit. Pada hari ketika dia bisa mengendalikan kekuatan yang tidak ada habisnya, benua hitam Yu ini akan sepenuhnya menjadi dunianya. Saat itu, dia akan mencabut seluruh tanah suci Sikong. Di tanah leluhur yang gelap, setelah Qin Chen membunuh klon spiritual Shihen Zizun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia melambaikan tangannya dan mendarat di tanah leluhur yang gelap ini. Tuan muda, ucap Lady Sikong memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dan bergegas dengan semangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen benar-benar membunuh klon spiritual Shihen Zizun. Meskipun dia memiliki banyak tebakan tentang kekuatan dan asal-usul Qin Chen, dan tahu bahwa kekuatan Qin Chen pasti luar biasa, dia tidak percaya bahwa avatar Shihen Zizun pun tidak dapat menjatuhkan Qin Chen. Terutama sebelumnya, Qin Chen selalu berdiri di depannya, yang sangat membuatnya tersentuh. Tuan muda ini sudah bilang, itu hanya tiruan dari Shihen Zizun, tidak ada yang perlu dipedulikan. Ucap Qin Chen sambil tersenyum ringan, sambil melihat orang lain di kejauhan, apakah kamu juga di sini untuk menggangguku? Segera, Mo Lin, lelaki tua alis putih dari gerbang suci Linyuan, dan yang lainnya gemetar, tubuh mereka menegang, gemetar lemah, dan mereka tidak berani bergerak. Mo Lin buru-buru berkata, temanku. Tidak, Tuan, Anda salah paham. Saya adalah anggota gerbang suci Linyuan. Saya tidak ada hubungannya dengan gerbang Kaisar Shihen, dan saya di sini bukan untuk mengganggu Anda. Kami hanya kebetulan lewat saja. Iya itu benar, kami semua hanya kebetulan lewat. Ucap pria parubaya Jun Xie dan yang lainnya juga buru-buru berkata dengan hormat, Tuanku, Anda begitu kuat dan tak terkalahkan. Anda pasti arogansi klan gelap saya. Beraninya kami datang ke sini untuk mengganggu Anda. Kami minta maaf. Ucap sekelompok orang berkata satu demi satu, tampak ketakutan. Ahem, Tuan, Anda bercanda. Kali ini, gerbang Kaisar Shihen datang mengganggu Anda. Kejahatannya pantas dihukum mati, dan kejahatan itu tidak bisa dimaafkan. Saya, gerbang suci Linyuan, bagaimana saya bisa berdiri dengan orang yang begitu kejam? Ucap pria tua beralis putih, Mo Lin, buru-buru tersenyum datar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang Mo Lin dengan tidak percaya. Apakah Mo Lin ini telah memakan hati beruang dan isi perut macan tutul? Beraninya dia mengatakan itu tentang gerbang Kaisar Shihen. Tapi, setelah mereka ditatap oleh Qin Chen, mereka juga gemetar satu persatu. Dan kalian semua bagaimana? Ucap Qin Chen memandang yang lain dan berkata dengan tenang. Nadanya sangat tenang, namun membuat semua orang yang hadir gelisah seperti jarum. Ya, Sekte Kaisar Shihen berani merepotkan Anda, Tuan, dan pantas mendapatkannya. Kejahatan ini pantas dihukum mati. Kekuatan seperti itu seharusnya sudah diberi pelajaran sejak lama. Gerbang Kaisar Shihen macam apa, menindas yang kecil dengan yang besar, itu harus diajarkan. Ucap semua orang berkata satu demi satu, mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Qin Chen mengangguk, dan berkata dengan ringan, itu bagus, saya percaya gerbang suci Linyuan dan kekuatan yang Anda miliki semuanya masuk akal. Bagaimanapun, klan gelap saya dapat berlari dengan bebas di lautan alam semesta ini. Mereka yang tidak berumur panjang, mengandalkan kebajikan meyakinkan orang. Iya, meyakinkan orang dengan kebajikan. Ucap semua orang mengangguk. Pergilah menemui pamanmu dan yakinkan orang lain dengan kebajikan. Semua orang hampir menangis, dan sekarang mereka menyesal karena tidak pergi dari sini tepat waktu. Perasaan bahwa hidup dan mati tidak dapat dikendalikan sendiri sangatlah buruk. Tapi Qin Chen tidak membiarkan mereka pergi, tidak ada yang berani pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba menoleh untuk melihat Sikong Anyun.
Qin Chen melihat si Kong Anyun memegang kristal gelap di tangannya dan sedang merekam sesuatu. Tuan muda, ini kristal rekamannya. Kita membunuh begitu banyak orang dari sekte Kaisar Shihen, bahkan putra Kaisar Shihen. Lord Shihen Zizun pasti sangat marah. Dia pasti akan menggangguku di tanah suci Sikong nanti. Rekaman kristal ini buktinya, untuk membuktikan semuanya, faktanya, gerbang Kaisar Shihen lah yang pertama kali meminta masalah. Ucap Sikong Anyun dengan suara yang dalam. Di kejauhan, Molin, lelaki tua beralis putih, dan yang lainnya hampir mengeluarkan seteguk darah tua ketika mereka mendengar ini, dan kulit mereka menjadi pucat. Ini kejam, sangat tercela. Saat ini, wajah semua orang pucat. Mereka telah mengutuk gerbang Kaisar Shihen dengan banyak hal buruk sebelumnya. Jika berita ini menyebar, bagaimana mereka bisa bertahan di benua Yu Hitam ini? Putra Shihen Zizun telah jatuh, dan Lord Shihen Zizun pasti sangat marah. Setelah mengetahui apa yang mereka katakan, dia mungkin akan langsung membunuh mereka. Yang mulia, apakah ini kristal rekaman? Ucap pria tua beralis putih. Molin gemetar. Jangan khawatir semuanya, kristal rekaman ini hanya mencatat perbuatan jahat gerbang Kaisar Shihen, dan tidak akan melibatkan kalian. Ucap Sikong Anyun sambil tersenyum. Tapi, ucap Molin, lelaki tua beralis putih, ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Qin Chen mengerutkan kening, dan memandang Sikong Anyun, apakah kita masih memerlukan bukti untuk menangani gerbang Kaisar Shihen? Itu hanya keluarga Kaisar kecil, jika Anda ingin menghancurkannya, Anda memerlukan bukti. Ya, tuanku, Anda benar. Ucap Molin buru-buru memandang Sikong Anyun, yang mulia, Anda juga telah mendengar apa yang dikatakan tuanmu. Tetapi, pada saat ini, Qin Chen melanjutkan, tidaklah buruk untuk memberitahu orang lain betapa tercelanya gerbang Kaisar Shihen. Aku, ucap Molin, lelaki tua beralis putih, dan yang lainnya langsung dipaksa. Pada akhirnya, Molin, lelaki tua beralis putih, dan yang lainnya memiliki wajah pahit, dan tidak berani berbicara lagi. Mereka juga dapat melihat bahwa Sikong Anyun sengaja menyeret kekuatan besar mereka ke dalam air, dan tujuannya juga sangat sederhana, yaitu mengancam kekuatan besar mereka agar tidak bergabung dengan gerbang Kaisar Shihen. Setelah gerbang Kaisar Shihen mengalami kerugian yang begitu besar, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan melakukan serangan balik ke tanah suci Sikong selanjutnya. Namun, gerbang Kaisar Shihen dan tanah suci Sikong selalu seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Di sini, siapapun yang dapat memenangkan lebih banyak kekuatan secara alami akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Meskipun orang-orang ini tidak dapat menentukan keputusan sebenarnya dari faksi mereka, mereka terkadang dapat mengubah keadaan jika mereka dapat mengucapkan beberapa patah kata. Pada saat ini, Qin Chen berdiri di antara dunia luas dari tanah leluhur yang gelap ini. Memandang ke langit, dia hanya diam saja. Jika dia tidak berbicara, yang lain tentu saja tidak berani pergi, jadi mereka hanya bisa tinggal di sini dengan gugup. Mereka tidak tahu apa yang ditunggu Qin Chen. Setelah beberapa saat, Qin Chen menggelengkan kepalanya, sepertinya Shihen Zizun tidak akan datang, ayo pergi. Setelah berbicara, Qin Chen membawa Sikong Anyun langsung ke kedalaman tanah leluhur yang gelap. Baru setelah itu semua orang di lapangan tahu apa yang ditunggu Qin Chen. Apakah Anda menunggu Shihen Zizun datang? Semua orang saling memandang dan tersentak. Memang benar, dengan kekuatan Shihen Zizun, selama dia mau, dimanapun dia berada di benua Yu Hitam, dia bisa turun dalam sebatang dupa. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah Qin Chen membunuh Kaisar Shihen, alih-alih melarikan diri, dia malah tinggal di sini dan menunggu Shihen Zizun datang. Namun, semua orang juga curiga, kepercayaan diri seperti apa yang dimiliki orang ini, beraninya dia mengabaikan Shihen Zizun. Kekuatan, sama sekali tidak. Bahkan jika Qin Chen membunuh avatar Shihen Zizun, itu hanyalah klon. Dengan postur tak terkalahkan dari Shihen Zizun, selama dia datang, dia mungkin akan menghancurkan bocah ini sampai mati, seperti menghancurkan kutu busuk. Tapi Qin Chen tidak tergerak sama sekali. Apa yang dia andalkan? Setelah mengalami kekacauan seperti itu, jumlah orang kuat di tanah leluhur yang gelap jauh lebih sedikit,
terutama para master dari gerbang Kaisar Shihen, dan tidak satupun dari mereka yang terlihat. Sebelumnya, gerbang Kaisar Shihen adalah salah satu dari 3 kekuatan besar, dan ada banyak orang kuat di sini. Namun, Qin Chen dan Shikong Anyun membunuh seluruh tim penegak hukum gerbang Kaisar Shihen sekaligus. Membunuh Penatua Yi dan Kaisar Shihen, jadi berita itu menyapu seluruh tanah leluhur yang gelap seperti angin dalam sekejap. Hal ini membuat takut banyak orang kuat dari gerbang Kaisar Shihen untuk mengungsi satu demi satu, dan para prajurit dari gerbang Kaisar Shihen tidak berani tinggal sebentar. Sekarang, ada orang-orang kuat dari berbagai kekuatan yang tinggal di tanah leluhur yang gelap, tetapi sama sekali tidak ada seorang pun dari gerbang Kaisar Shihen. Namun, banyak orang juga sangat ingin tahu tentang Qin Chen, dan mereka sangat terkejut melihat Qin Chen terus masuk jauh ke dalam tanah leluhur yang gelap. Di pinggiran tanah leluhur yang gelap, mereka masih bisa mendekat, namun kedalaman tanah leluhur yang gelap merupakan kawasan terlarang mutlak. Dikabarkan bahkan leluhur dari 3 kekuatan besar pun tidak akan berani menginjakkan kaki di dalamnya. Apalagi di bagian terdalam dari tanah leluhur yang gelap, terdapat kawasan terlarang yang diselimuti oleh kekuatan penghancur yang mengerikan sepanjang tahun, dan itu menghalangi segalanya. Pada saat ini, seseorang sedang memperhatikan Qin Chen secara diam-diam, ingin melihat kemana dia pergi. Saat Qin Chen terus melangkah lebih dalam, semua orang menjadi semakin terkejut. Apakah orang ini akan pergi ke wilayah terlarang di tanah leluhur? Ucap semua orang tidak bisa menahan nafas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan gugup. Pada saat ini, semua orang di tanah leluhur yang gelap memperhatikan setiap gerakan Qin Chen, menunggu hasilnya terjadi, dan ingin melihat Qin Chen memasuki area terlarang pertama dengan mata kepala mereka sendiri. Sebab, selama bertahun-tahun, kecuali leluhur 3 kekuatan besar, tidak ada seorang pun yang memasuki kawasan itu, dan semua yang mencoba memasukinya telah jatuh. Apalagi seiring berjalannya waktu, kawasan itu menjadi istimewa, dan orang luar tidak bisa masuk meski mereka mau. Sekarang, Qin Chen sebenarnya ingin memasuki area terlarang seperti itu, jadi bagaimana mereka tidak terkejut? Ini tidak mungkin, ucap banyak orang yang terkesiap, bukan hanya karena kengerian kawasan terlarang itu, tapi juga karena sudah ratusan juta tahun mereka tidak bisa memasuki kawasan itu. Banyak orang kuat yang mendekat, dan jiwa mereka tercerai-berai dan mereka langsung terkapar musnah. Dalam perjalanan, bahkan Shikong Anyun mencegah Qin Chen masuk. Dia memberitahu Qin Chen bahwa ayahnya telah memberitahunya bahwa di daerah terlarang itu terdapat sisa-sisa banyak leluhur yang telah jatuh yang menyerbu alam semesta ini. Mereka jatuh di sana, dan selama ratusan juta tahun, kuburan darah yang mengerikan telah membentuk batasan yang mengerikan, mencegah siapapun untuk masuk. Siapapun yang masuk, meskipun itu adalah anggota klan kegelapan, akan diserang oleh mereka dan berubah menjadi debu begitu mengganggu tidur nyenyak mereka. Namun, perkataan Shikong Anyun tidak menghentikan Qin Chen. Qin Chen sangat tegas, karena dia tahu bahwa ada sumber jiwa iblis, dan sisa-sisa orang kuat dari ras kegelapan tidak tidur di sana, tetapi terus-menerus berusaha untuk melanggar larangan sumber jiwa iblis yang ditinggalkan oleh leluhur Yuanmo, mencoba mendapatkan keajaiban pembangkit jiwa. Setelah Anda mendapatkan perangkat sumber jiwa iblis, Anda dapat mengontrol seluruh dunia iblis. Setelah waktu yang tidak diketahui, Qin Chen akhirnya tiba di luar area terlarang, dan dia masuk bersama Shikong Anyun yang harus mengikutinya. Ketika Qin Chen dan yang lainnya mengambil langkah pertama ini, jantung mereka berdetak kencang, dan mereka merasa gugup. Adegan selanjutnya langsung mengejutkan banyak orang. Melihat pemandangan seperti itu, beberapa orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Pada saat ini, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan yang luar biasa. Qin Chen dan Shikong Anyun melangkah ke area terlarang, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kedalaman area tersebut. Ini tidak mungkin, ucap seseorang tersentak dan berseru. Dalam sejarah tanah leluhur yang gelap, tidak ada yang mampu membobolnya selama bertahun-tahun. Sekarang, Qin Chen dan Shikong Anyun telah berjalan ke bagian terdalam dari area terlarang selangkah demi selangkah. Bagaimana mungkin pemandangan seperti itu tidak mengejutkan? Di bawah pengawasan semua orang, keduanya perlahan berjalan ke kedalaman area terlarang. Di area terlarang yang gelap,
langit dan bumi bergetar, dan aura gelap yang mengepul terus melonjak, berdampak pada keduanya seperti lautan luas. Kekuatan ini, yang mengandung niat membunuh yang mengerikan, terus-menerus meresap ke dalam tubuh mereka berdua. Wajah Si Kong Anyun menjadi pucat, dan langsung memuntahkan seteguk darah. Dia sekuat level tertinggi setengah langkah puncak, tapi dia tidak mampu menahan invasi udara gelap ini. Tidak hanya dia, tubuh Qin Chen juga merasakan sensasi kesemutan yang samar. Kekuatan ini, gumam Qin Chen, matanya tertuju, dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Sebuah penghalang tak terlihat dibentuk untuk melindungi Si Kong Anyun, dan tekanan pada tubuhnya langsung hilang. Saat itulah wajah Si Kong Anyun berubah menjadi kemerahan, dan dia berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Tuan Muda. Jangan ikuti aku, lihat dirimu," ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Si Kong Anyun buru-buru berkata, "Tapi bagaimana saya bisa membiarkan Tuan Muda mengambil risiko sendirian? Selain itu, ayah saya punya istana di sini, dan dia pernah memberitahuku bahwa jika kamu menghadapi bahaya di tanah leluhur yang gelap, dimanapun kamu berada, laporkan saja namanya secara langsung, jadi menurutku," ucap Si Kong Anyun menggertakkan giginya. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Oke, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda, ikuti saya, tetapi Anda harus mengikuti saya dengan cermat, jika tidak, saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda." Si Kong Anyun memegang lengan baju Qin Chen dengan tangan seputih salju, dan berkata dengan wajah kemerahan, "Terima kasih, Tuan Muda. Gadis kecil ini, mungkinkah dia menyukaimu?" Pada saat ini di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong berkata dengan ekspresi aneh, "Ini benar-benar tidak masuk akal, kamu tidak sebaik aku. Kamu tidak setampan aku, dan kamu tidak sekuat aku. Bagaimana wanita bisa sebaik itu padamu? Bahkan di benua Heiyu ini, semua wanita kecil dari klan gelap tertarik padamu, kamu tidak memiliki pantangan, dan semua ras menerima semuanya." Qin Chen berkata tanpa berkata-kata, "Diam. Benda lama ini tidak bergerak di lain waktu, tetapi jika menyangkut wanita, ia sangat energik." Qin Chen bahkan bertanya-tanya apakah naga tua itu mati di tangan seorang wanita. Terlalu malas untuk memperhatikan Hong Huang Zulong, Qin Chen mengangkat kepalanya untuk merasakan dampaknya. Kekuatan tertinggi kegelapan. Gumam Qin Chen. Kekuatan kegelapan yang berdampak padanya sangat menakutkan, sangat kental, dan mendekati tingkat tertinggi, yang bahkan membuat seorang jenius yang bangga seperti Si Kong Anyun terluka dalam sekejap. Dan kekuatan kegelapan seperti itu terus berdatangan, dan dapat dirasakan bahwa semakin jauh Anda masuk, semakin kuat dampaknya. Tidak heran jika hampir tidak ada orang yang bisa membobol kawasan terlarang yang gelap ini, bahkan ia merasakan sensasi kesemutan, takut jika Supreme biasa menerobos masuk, ia akan mudah terluka. Di depan, larangan tak terlihat menyebar di udara, mencegah Qin Chen masuk. Larangan ini, gumam Qin Chen mengangkat tangannya, dan segera merasakan aura supremasi yang mengerikan menyebar. Si Kong Anyun tersentak, itu adalah larangan tertinggi. Dia tampak terkejut. Tak heran jika selama ratusan juta tahun, hampir tidak ada orang yang mampu membobol kawasan terlarang ini. Dengan batasan level tertinggi saja, tidak ada kekuatan biasa yang bisa menerobos. Kecuali yang tertinggi, siapa yang bisa menerobos? Tuan Muda, batasan tertinggi ini hanya dapat ditembus oleh master tertinggi, kita. Sebelum Si Kong Anyun menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Qin Chen telah mengulurkan tangannya untuk langsung menyentuh batasan tertinggi. Seluruh batasan meledak dalam sekejap. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan cepat dan berkumpul menuju Qin Chen, seolah-olah hendak melancarkan serangan kekerasan. Si Kong Anyun berseru, "Tuan Muda, hati-hati." Dia meremas jimat peninggalan ayahnya. Namun, sebelum pembatasan ini melancarkan serangan, banyak pembatasan di depannya tiba-tiba bersinar perlahan, dan dia melihat tangan kanan Qin Chen mengetuk dengan ringan, pesona khusus berkembang, dan pembatasan di depannya perlahan diaktifkan. Di bawah desakan Qin Chen, itu perlahan terungkap celah. Bibir merah Si Kong Anyun tiba-tiba menjadi bulat. "Ini. Ayo pergi," ucap Qin Chen tersenyum dan melangkah ke dalamnya dengan ekspresi tenang. Selama periode waktu ini, dia tidak hanya berkeliaran di benua Yu Hitam, tapi mulai mengetahui kekuatan klan kegelapan sedikit demi sedikit.
Belajarlah dari orang barbar untuk mengendalikan orang barbar. Jika Anda tidak memahami klan kegelapan, bagaimana Anda bisa mengalahkan klan kegelapan? Pada awalnya, dia mampu menembus batasan sebelum dia menerobos dan masuk ke benua Yu Hitam. Sekarang pemahamannya tentang kekuatan kegelapan telah berkembang pesat. Bagaimana mungkin batasan tertinggi ini bisa menghentikannya? Keduanya berkedip, dan tiba-tiba menghilang di luar area terlarang. Sekarang, di dunia luar telah menimbulkan keributan. Bocah itu dan Nona Sikong menghilang. Apakah kamu benar-benar memasuki area terlarang? Bagaimana mungkin? Menakutkan. Berapa ribu tahun, belum pernah ada orang yang memasuki kawasan terlarang tanah leluhur. Saya tidak menyangka akan melihatnya lagi. Terdengar suara kaget, dan banyak orang kaget dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Di area terlarang, begitu Qin Chen masuk, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kekuatan yang mengerikan menyerang dalam sekejap. Dia melihat awan hitam tak berujung menutupi langit di depannya, dan kuburan darah besar berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan aura yang mengejutkan dan melonjak. Pada saat yang sama, kekuatan kegelapan di sekitar sini sepertinya merasakan invasi orang luar, dan cahaya darah gelap langsung berubah menjadi tombak berwarna darah yang mencapai langit, dan secara terang-terangan menembak ke arah Qin Chen dan Sikong Anyun di bawah. Kekosongan di depannya meledak secara langsung, dan tombak berwarna darah itu berisi pita tak berujung, menekan Qin Chen dan Sikong Anyun, dan jatuh lurus ke bawah. Ketika tembakannya jatuh, perasaan krisis yang kuat muncul di benak Sikong Anyun, seolah-olah dia sedang menghadapi dewa kematian, dan dia memiliki ilusi bahwa dia akan musnah dalam sekejap. "Tuan muda, hati-hati!" Teriak Sikong Anyun menjerit kaget, mengertakkan gigi dan meraung. Setengah langkah kekuatan tertinggi puncak langsung keluar dari tubuhnya, kekuatan di tubuhnya terkondensasi, dan langsung berubah menjadi pedang tajam yang mencapai langit, dan menebas pada tombak berdarah itu. Tombaknya jatuh, cahaya pedang hancur, dan Sikong Anyun langsung terlempar ke belakang. Saat sosoknya jatuh, tubuh fisiknya sudah mulai runtuh, dan cahaya jiwanya pun meredup. Sebuah pedang, tubuh fisiknya runtuh, jiwanya terluka. Sikong Anyun tercengang. Setidaknya, dia juga seorang jenius tertinggi setengah langkah. Dalam hal kekuatan sebenarnya, dia bahkan mendekati yang tertinggi, tapi dia tertembak dalam hitungan detik. Mata Qin Chen juga menyusut, tembakan ini sangat kuat. Serangan ekstrim. Qin Chen mendongak, dan melihat tombak berdarah berkumpul lagi setelah ditembak, dan menembak ke arah Qin Chen dengan keras. Mata Qin Chen acuh tak acuh, dan kekuatan kegelapan yang tak terbatas langsung berkumpul di tangan kanannya, dan kemudian ditinju.